Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Ayuhat tullab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin kita, dan kita masih berada pada halaman 6. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, radhiyallahu anhu, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu disertai dengan niat-niatnya. Tergantung pada niat-niat daripada amalan-amalan tersebut. Apakah amalan tersebut disertai dengan keikhlasan karena Allah, ataukah riya, ataukah ingin didengar, ataukah ingin mendapatkan pujian dan niat-niat yang lainnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang tergantung pada apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya tersebut betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan, yang ingin ia capai, apakah itu pangkat, apakah itu kekayaan, apakah itu jabatan, dan kemewahan-kemewahan dunia yang lainnya, ataukah awimro'atin yang kihuha, ataukah hijrahnya karena ia ingin menikahi seorang wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu dihitung sebagaimana dalam niat hijrahnya tersebut. Ayuhat tullab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pelajaran yang penting di antara pelajaran-pelajaran yang begitu banyak di dalam hadis ini adalah memerintahkan kepada kita untuk selalu memperbaiki niat kita. Karena seperti itulah kita yang namanya manusia, selalu berada cenderung kepada sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan di dunia. Maka sebaiknya seorang muslim untuk senantiasa memperbaiki niatnya. Ketika datang niat yang buruk, maka berusaha untuk memperbaiki niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya bahwasanya ketika niat kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu terhitung sebagai pahala yang amat baik di sisi Allah Rabbul Alamin. Walaupun kata Imam Ibnu Hajar bahwasanya ketika seorang berhijrah atau melakukan perjalanan menjauhi maksiat karena ada dua niat, maka itu tidak mengapa. Dia berhijrah meninggalkan maksiat di kampung halamannya menuju ke tempat yang lebih baik. Dia berniat supaya di sana ia lebih baik. Dan berniat pula karena dia melihat seorang wanita di sana misalnya yang soleh yang ingin ia nikahi. Maka tidak mengapa, kata Imam Ibnu Hajar.
dan tidak pula menjadi sesuatu yang dianjurkan atau baik. Ya, intinya adalah boleh. Dan yang lebih baik, yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menjaga niat kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.